Terus apa masalahnya Ibu datang ke RDAY hari ini, malam ini kalau boleh tahu? Itu kemarin ada masalah sama orang rumah, Pak. Gimana masalahnya? Ya masalah anak-anak tuh kan judul toh, Pak. Habis Laki perempuan? laki-laki, Pak. Terus? Aku kan gini, aku udah kenal sini kan udah lama. Udah banyak yang terkabul. Kena masalah anak tuh akhirnya ilmu Pak Haji tuh jarang aku praktek, kan tentu tambah emosi tuh Pak, ya toh Pak. Ya. Nah, aku gini, aku dalam hati aku mau tempat Pak Haji minta air asinan, kataku kan sering nengok kan itu untuk anak aku itu loh Pak. Ya. Nah, itu udah pernah aku bikinin tapi tak suruh ngasih sama istrinya, entah dikasihkan tanda kan lain rumahnya, nggak campur serumah gitu. Mendukung juga aku dari dulu ke sini ingin privat sama Pak Haji terus, udah 4 kali ini Pak aku ke sini Pak. Pernah saling sama Pak Haji ya di apa waktu di apa itu di atas tuh pencerahan tuh kan. Iya. Oke, jadi ngobatin anak ya? Iya, sama itu. Boleh. Yang satu. Mbaknya apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji, saya ini alhamdulillah dikasih sama Gusti Allah itu rupa hutang. Terus di rumah itu punya hutang. Iya. Berapa? Hutang itu ada berapa titik, ada yang sama rentenir, ada di bank, ada di orang juga gitu. Cuma di rumah itu kayak gelisah, oh ya tanggal segini mau bayar utang dari mana, itu masih gelisah. Oke. Iya, terus pokoknya masih mikir gitu loh. Boleh. Masih mikir. Terus juga pertanyaannya apa jadinya? Gimana caranya utang lunas? Iya. Boleh. Saya ajarin ya. Utangnya itu lunas karena saya tidak ingin punya hutang dan mati, mudah-mudahan tidak punya hutang. Ya, Ibu ngomongnya mudah-mudahan sih. Ya, mudah-mudahan pasti. Pasti. Ya, pasti nggak punya hutang. Nggak punya hutang. Kedua, anak saya juga itu nakal Pak Haji. Ya main judi online itu. Oke. Iya. Kenapa nggak jadi bandar aja? Kita tingkatin grade-nya. Sekarang kan pemain. Iya. Kita naikin. Jangan. Kok bisa ya? Bukan lebih soge jadi bandar. Jangan Pak Haji. Jangan ya. Iya. Udah ngabisin banyak Pak Haji. Oh iya. Ada lagi Pak Haji. Kan rumah saya itu mau disewa sama MBG. Untuk apa? Untuk disewa untuk dapur MBG. Tapi sampai sekarang itu belum ada kejelasan gitu. Boleh, tadi ajarin ya. Iya. Mbaknya tinggal di mana? Pakai mic bisa gak? Baru sadar tidur. Iya. Aku tuh kemarin kan punya anugerah yang kata Pak. Tinggalnya di mana Mbak? Di Indramayu. Oke. Di Indramayu, suami aku tuh ya begitu main perempuan itu. Main? Perempuan. Seringnya lihat YouTube-nya Pak Haji yang dimasukin ke pedaringan tuh. Terus ditutup sama itu tuh sama beras. Udah dia lakukan. Satu itu dipanggil iya. Nah terus apa tuh 99 tuh pakai celana dalam ya, mau tidur sama setelah mau tidur bangun tidur. Nah itu memang ada efek. Itu tuh ada efeknya gini. Dia tuh telepon tiba-tiba datang, kalau dia ngomong dia dengerin kayak gitu tuh. Kalau apa tuh namanya ya, dia tuh ada punya kenyataan pengen nikah lagi itu tuh. Perempuannya udah dibawa waktu kemarin dia kesini tuh Pak, tanggal 11. Nah itu peristiwa itu. Iya. Hah? Terus telepon Pak Haji.
Itu peristiwanya tuh si perempuannya datengin ke Ida gitu. Ada lagi, dan jadi beda lagi yang perempuan punya suami ongkoh datang ke rumahnya dia ya. Akunya ke sini, dia datang ke rumah aku si perempuannya tuh, tapi punya suami itu. Nah, satunya lagi janda, katanya mau dinikahin sama dia, datang ke rumah sakit, dibawalah ke rumah dia. Akunya ada di sini. Aku kan sama suamiku, aku punya rumah, suamiku punya rumah. Dari awalnya juga aku nggak bakal ikut rumah dia karena aku punya anak. Terus dia mau nerima. Aku kan nikah sama dia bukan karena dasar cinta dulu, bukan. Karena rasa apa ya? Kasihan, sayang sama hidupnya dia. Berproses kayak gitu, dia dibohongin sama perempuan. Istrinya dia nggak punya apa-apa, bawa laki-laki ke rumahnya dia. Sampai habis hartanya Pak Haji. Suami aku tuh. Iya. Akhirnya perempuannya pergi dengan laki-laki lain. Sampai sekarang. Akhirnya timbul begitu karena dia tuh teman SMP Ida itu Pak. Oke. Iya, karena kalau dia bilang, Pak kenapa sih kamu gitu? Siapa sih yang salah? Saya nggak salah kok. Saya nggak ngejar-ngejar perempuan yang ngejar-ngejar saya. Setuju. Laki-laki tidak akan mengejar perempuan, Iya, tapi perempuan yang ngejar laki-laki. betul. Malah dia bilang gini, ayo Pak ke Pak Haji Dwi. Gak mau ama, kenapa? Takut dimarahin. Katanya begitu. Iya, karena dia sefrekuensi sama saya. Saya nggak pernah ngejar perempuan, nggak pernah. Saya belum pernah. Perempuan yang ngejar saya, Tapi kejar-kejaran. iya. Tapi nggak pernah dia marahin Pak Haji, nggak pernah sedikit pun nggak pernah dia malah dia sayang aja. Nah, Iya. nah kata Pak Haji itu ya, kan kemarin sama Mbak Rati bilang gini, waktu pertama tuh kata Mbak Rati, empaskan. Ini empas tuh bagaimana artinya gitu ya? Pak Haji bilangnya gini, jadiin aja tumbal katanya. Iya, betul. Kata Pak Haji, ini yang dimaksud apa ini tumbal, nggak ngerti kan? Nah terus setelah itu Ida pelajari gitu lama-lama. Oh tumbal tuh begitu. Terus mandiin suami, memang dari suami yang meninggal juga aku tuh sering mandiin sih. Terus ya aku sering suapin, pantes kata Pak Haji. Perempuan yang suaminya suka istri yang suaminya suka main perempuan, uangnya itu tidak ada serinya. Nggak ada. Betul, memang itu. Ida tuh apa tuh rezekinya ada aja banyak. Iya, betul. Tapi nggak pernah marah Idanya tuh kalau dia datang ya Ida ladenin, malah suka kata Pak Haji ditawarin gitu kan. Iya. Masih kurang, enggak kata dia bilang gitu. Barangkali kurang banyak, enggak kata dia bilang kayak gitu. Nah terus kan kata Pak Haji suruh di mod, Iya. gitu kan, karena GML. Udah belum? Ya udah orang. Alhamdulillah. Mau. Pengennya begitu. Mau. Nah terus aku kan ini sama Mbak Rina kan ngebel. Bang dari suami yang dulu juga kalau begitu lagi ML misalnya dia keluar, aku lap, tapi aku lapnya nggak pernah pakai tisu Pak Haji. Aku lapnya kan suka ada sapu tangan tuh. Iya. Sapu tangan terus aku lap, terus dicuci, nanti dijemur bersih, buat lap lagi kayak gitu. Terus, nah itu abis ML buat lap, aku simpen di lemari. Iya. Enggak, bukan itu dulu. Besoknya kan ngebel Mbak Ardina, kata dia bilangnya kalau kata Pak Haji pakai tisu katanya begitu. Nah terus ditaruh di lemari tapi dibungkus pakai celana dalam kita yang bekas pakai. Yang bekas pakai. Tapi kalau Ida itu boleh enggak, kata dia bilang gitu. Nah Ida udah nyimpen itu, tapi nggak sama itu, nggak sama celana dalamnya enggak, sama yang dielapnya aja. Bilangnya gimana? Dia bilang gitu. Bilangnya nurut manut katut nanti setia sama kita, katanya bang gitu. Nah besoknya begitu lagi, Ida lap lagi pakai yang itu. Sampai berapa kali ya? 4 kali kali ya. Terus Ida simpen gitu. Tapi memang dia datang sih nurut gitu. Maksudnya tuh benar kayak gitu. Benar. Nah terus Ida kan. Yang caranya Mbak Rina juga benar. Benar, Mbak Rina juga benar. Iya. Benar tuh sebagai pemantik, tapi dia tuh tetap kekeh Pak Haji, padahal dia nggak punya uang ya. Maaf, bukan dia sebagai Tuhan kecil ya. Dia tetap bilangnya gini, pokoknya saya nggak merasa nyakitin mama tuh, saya nggak merasa. Terus saya tetap mau ngumrohin mama. Ya kata Ida bilang ini, amin aja Idanya tuh. Nggak pernah nggak amin, karena Ida nikah tuh karena satu ibadah, dua kasihan dengan perjalanan hidupnya dia tuh Pak Haji. Jadi
ya mungkin jodoh juga ya. Tapi ada dari permasalahan Ida ini sepertinya ada permainan dari teman-teman Ida juga, teman-teman SMP Ida. Jadi kitanya tuh sebagai apa? Kayak sebagai tumbalnya teman-teman. Ininya ngosok begini, ininya ngosok begini. Disangkanya Ida kepancing jengkel. Nggak taunya malah di video si perempuan itu datang ke rumahnya AA tuh. Ida video, dasar lu koplok bodoh. Emang lu mau katanya. Kalau si Yayat itu kan pada panggilnya kan Haji Yayat namanya, Yayat Hidayat. Kalau si Yayat nanti sama elu, nanti stroke dia jalannya mendeng-mendeng, nanti nya dipempes, apa lu mau? Aku jawab, itu bukan urusan kamu, itu urusan aku. Aku bilang itu urus aja diri kamu. Kamu kena stroke apa? Enggak, wah tambah marah dia. Kayak gitu. Ya, tapi sekarang idenya tetap sayang sih, maksudnya bukan karena nafsu, tapi karena kebutuhan gitu. Jadi sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, dia itu kata Pak Haji pasti berubah, ya kan? Iya. Nah, kemarin Ida kan bilang ke Pak Haji dia punya anugerah, Ida bisa ngobatin orang kan? Tapi kaki Ida suka kram, gitu Yeah. kan? Pak Haji bilang, kurang banyak sodako, kayak gitu kan? Iya. Aku juga udah jalanin sodako untuk 1 bulan ke depan, sudah dirapel, Jumat berkah sudah dirapel, kayak gitu. Terus aja. Nah kemarin aku ngobatin lagi ya Mbak Rina ya. 4 orang itu yang abis beri Pak Haji tuh, aku obatin di sana itu yang medang-medang itu sarap penjepit loh Pak Haji. Iya. Aku kan nggak tahu kalau dia itu ternyata punya kodam dari orang pinter. Iya. Aku waktu lagi pipis mungkin. Iya. Aku bilang, ibu ini ada di sini namanya. Ibu ini ada kodam. Ya. Bukan Siti Angaisa, itu yang namanya. Ada nih di sini di buku ini. Ibu ini kalau nggak sama kena susuk, ibu ini punya kodam, kata bilang gitu kan. Pun dari orang pinter, Bu. Ini sarap penjepit saya di sini. Kenapa yang ibu pegang di leher, katanya wong gitu. Ya tapi ini di sini. Udah gitu kan dia tengkurap di sini yang ada di betis Pak Haji. Iya. Di betis kanan sama kiri. Terusnya dia jalannya udah bener gitu. Dilepas ininya ya Mbak ya, foto sama aku tuh kemarin tuh. Udah dilepas, alhamdulillah orang Purwokerto tuh. Padahal aku nggak tahu. Nah anugerah itu kata Pak Haji terusin aja. Iya. Aku juga terusin Pak Haji. Cuma sampai rumah aku tuh nggak punya rasa. Loh kok aku nggak kram kakinya? Beneran Pak Haji. Berarti kan Ida tuh udah menjalankan bener gitu. Artinya sodako buat anak yatim kurung tuh Pak Haji. Iya. Yang untuk bulan ke depan dapat rezeki lagi. Begitu Ida habis sodako, Ida kan punya langganan beriling. Iya. Nih, Mbak Mimin sodako nih buat anak yatim kurung, kali bilang gitu kan? Iya. Iya, langsung. Itu rezeki Pak, nggak tahu dari mana mah. Tiba-tiba, dah itu sanalah ke Pak Haji itu mau enggak sawahnya ditebas panenannya. Kayak gitu. Akhirnya jadi dapat rezeki. Terus yang kedua, Ida kan pernah ngisi MBG Pak Haji waktu puasa, ngisinya kacang telur, kacang polong, kacang gawil, sama abon ikan, abon ayam. Nah MBG itu ada masalah yang dimasukin kakak Ida yang jadi utangnya tuh Pak Haji. 10 miliar tuh. Nah maksud Ida tuh kakak Ida udah sadar, udah benar berprosesnya tuh. Orang itu namanya Inu Danubaya. Supaya MBG-nya tuh bener gitu Pak Haji. Jadi sekarang pertanyaannya apa malam ini? Biar bisa ngisi lagi gitu. Boleh, tadi ajarin. Gitu. Ya, boleh. Tadi ajarin ya. Ya, kayak gitu Pak Haji. Mbak Rina ada pertanyaan nggak? Oke, makasih Pak Haji buat waktunya. Pertanyaannya gini Pak Haji, saya setiap kali mau dapat peluang yang bagus, yang nilainya besar, itu kenapa di pas akhirnya selalu mental ya Pak Haji? Ya, boleh. Tadi jawab mbaknya apa? Mau tanya gak? Nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Aku mau tanya, kalau misalnya mau dapat kerjaan yang bagus itu caranya kayak gimana? Kerjaan yang bagus gimana caranya? Ya pasti disuwuk sama mamanya. Disuwuk kalau orang Jawa. Saya jawab ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa hajatnya gak terkabul-terkabul? Contohnya anaknya masih main judol mulu. Anaknya masih main judol mulu. Suaminya masih dikejar-kejar mulu.
Mbaknya kalau udah mau proyek gede, udah deket. Gagal lagi, gagal maning. Mbaknya istilahnya mau dapat pekerjaan. Nggak taunya 1, 2, 3, 4, 5. Melakukan ilmu RDAY yang tidak disarankan. Emang ilmu RDAY apa aja yang disarankan? Ilmu legowo. Kalau ibu, mbaknya ilmunya apa? Kebalikan dari RDAY. Gelo. Jadi lihat anak main judol kayaknya gelo bener. Wis tak lahirin, wis tak sekolahin, wis tak rumat-rumat, wis tak usahain. Kok masih kelakuannya begitu ya? Nggak berubah padahal udah nikah. Itu namanya gelo. Saya udah mau nikah sama Yayat. Saya udah mau ngemot alat kelaminnya Yayat. Saya udah mau bersihin spermanya Yayat abis ML. Kok Yayat begitu ya? Gelo. Saya udah ke Tuhan luar biasa. Ilmu RDAY udah saya praktekin. Tapi kok proyek udah depan mata mau cair kok jadi mundur bahkan jadi lepas. Gelo. Ini juga saya udah ngelamar-ngelamar kok perusahaan yang bagus-bagus kok nggak pernah saya dapetin ya. Gelo. Nggak boleh. Hidup ini harus legowo. Hidup ini kita 1, 2, 3, 4, 5. Hidup ini kita berdua. Jasmani dan rohani. Jadi kita mesti sejalan dulu. Nah kita nggak pernah sejalan. Apa? Iya, apa yang udah terjadi di depan mata harusnya banyak disyukurin. Tapi kita nggak banyak disyukurin. Merasa itu negatif, merasa itu kita anggap namanya kegagalan, nggak berani kita nyebut alhamdulillah. Harusnya mau berhasil mau tidak berhasil, mau berhasil atau mau berhasil, atau bahasanya apapun harus alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dasarnya ada di Al-Quran diulang-ulang sampai 31 kali. Di surat Ar-Rahman, wabi ayah. Wabi ayah. Artinya nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku. Kalau kamu gak bersyukur. Kamu dianugerahkan anak jadi judol. Pasti udah seizin Allah. Syukurin dulu dong. Setelah itu baru pakai gimmick-gimmick. Bilang sama istrinya, masak nasi, buat bikin kopi, buat bikin teh. Sambil ngomong, nama suami saya bin nurut, manut, katut, sayang, dan tidak main judi online lagi. Begitu setiap hari. Satu putarannya ini kalau bisa paling manjur 99 kali. Minimal 9 kali. Bikin teh manis, bikin kopi. Buat masak nasi juga gitu. Buat numis juga pakai air cebokan gitu. Buat makan dia. Anak-anak makan gak apa-apa, ibu makan gak apa-apa. Anaknya dia makan gak apa-apa. Istrinya makan gak apa-apa. Yang penting tertuju sama dia. Emailnya gitu. Ibu juga begitu. Mbaknya juga gitu. Nah, jadi intinya apa Pak Haji? Pembahasan hari ini. Ibu berlima. Kenapa lemot hajat? Bukan gagal lemot. Karena meraktekin ilmunya kebalikan ilmu RDAY. Kalau RDAY kan harusnya legowo. Nah ibu meraktekin ilmunya gelo. Wis tak lahirin. Loh kata Allah kan lahirin karena kamu ML sama laki lu. Makanya tuh lahir anak lu. Kok jadi nyesel soalnya saya bu. Coba ibu jangan ada yang diseselin apapun yang sudah terjadi. Misalkan banyak sekolahnya SMA. Kan udah lulus SMA. Iya misalkan. Atau perusahaannya nggak ada yang bagus. Gajinya UMR. Janganlah diterima dulu dia jalanin sambil pelan-pelan. Nah, ibu juga begitu. Udah dilahirin, udah diragat-ragatin, sekolahin.
udah dinikahin, dapat jodoh, udah punya keluarga, kok yang nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ibadah, yang ada malah judol. Itu namanya diseselin, Bu. Apa yang udah ibu rumat-rumat, udah ibu empong-pong waktu kecil digendong, ditetein, dibayiin. Kayaknya kata Allah, lo nggak ikhlas dong berarti dong. Itu kan anak kan titipanku. Kok kamu ngungkit-ngungkit seperti itu? Aku aja yang nyiptain kamu aja, padahal aku yang ciptain, kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu kadang nggak nurut sama aku. Aku aja nggak gelo tuh. Aku kasih rezeki yang banyak. Yang nakal ya dikasih rezeki, yang nggak nakal dikasih rezeki sama Allah. Aku enggak, kata Allah. Kok kamu nggak punya sifat kayak aku sih, kata Allah. Coba dong sifat 18. Bahasanya gitu. Ya gitu ya? Iya. Nah, coba lu terangin, Bos, antara gelo dan legowo. Seperti yang tadi, coba Bos. Terangin antara gelo dan legowo. Bedanya apa? Karena ini anggap aja kita lagi nerangin anak-anak TK. Ya. Anak-anak TK. Lanjut, Bos. Lanjut, Kak. Anak TK. Orang anak PAUD. Pak PAUD. Ya. Kak lulus. Lulus. PAUD diulangi lagi. Kenapa harus diulang-ulang terus, tidak di sini menjadi terhambat terus? Karena salah satunya kita itu tidak menerima ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada kita, berarti kita akan, kata Pak Haji tadi, geloni apa yang ada di kita, tidak mensyukuri. Gelo itu berarti kan kecewa, ngeluh, sifat 18 salah satunya. Komplit nanti kalau dimulai dari ngeluh, itu 18 itu pasti kena semua. Kalau sudah ngeluh terhadap ciptaan Tuhan, kita kan diciptakan di dunia seperti ini. Alhamdulillah saya masih punya hidung walaupun pesek. Nah gitu ya. Alhamdulillah saya masih bisa senyum. Alhamdulillah, disyukuri apapun. Kita mulai dari kecil sampai sekarang. Saat kecil kata Pak Haji, kita gak pernah mikir. Tapi jalan saja. Waktu lebaran gak pernah mikir nanti bajunya belinya berapa, harganya berapa, mikir enggak? Enggak. Waktu berangkat sekolah saat kecil, saat sekolah aja. Tapi kalau mikir, nanti bayarnya dari mana ya sekolah? Pasti takut sekolah. Sama saat mau nikah dulu, saat mau nikah, itu kalau mikir, ini nikah ya, belum bukan kawinnya ya, mau nikah itu. Kalau mau nikah kita mikir, pasti takut. Nikah, ntar tinggalnya di mana? Rumahnya beli berapa? Terus ini saya makan ke warung saja gajiku sudah habis. Nanti kalau nikah, kasih makan apa? Ini kalau mikir, ngeluh, komen, gak jadi, takut. Seperti tamu Pak Haji yang dari Banyuwangi kemarin, usianya 54 tahun. Emang belum pernah? Belum Pak. Padahal punya perusahaan, coba. Punya usaha, punya peternakan, punya pertanian. Secara ekonomi jalan. Tapi gak tahu. Dia mikir ternyata. Mikir, takut. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji, kita namanya menghina Allah, takut, was-was, ragu-ragu, khawatir. Iya, kok iya betul. Iya itu namanya kata Pak Haji menghina Allah. Karena apa? Kita nggak yakin
kepada Allah. Seakan-akan hidup kita itu bergantung kepada usaha kita. Padahal kita bergantung kepada Allah. Ini yang harus dirubah. Kita berpikir sementara ini, selama ini adalah bahwa kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, masa depan anak saya itu bergantung pada saya. Iya, selama ini ya. Ya. Tapi ternyata setelah Bos, mic-nya bos. Baterainya kali. Terus? ya, jadi ulangi ya. Jadi selama ini yang Kasih, Ibu. menyebabkan Allah tidak takjub kepada kita, Allah lepas tangan, angkat tangan, karena kita merasa mampu sendiri bahwa masa depan saya, masa depan anak saya, masa depan keluarga saya, masa depan suami saya yang sedang seperti itu bergantung kepada saya. Berarti dia Tuhan dong. Nggak boleh. Itu yang bikin Allah, kata Pak Haji, Allah jadi Murka. murka. Kebanyakan Bu orang yang pada gagal, hajatnya lemot, dia selalu ngomong aku, saya. Kalau nggak ada saya, kalau nggak ada aku, nggak boleh. Aku tuh adanya di sajak. Aku, karangan Khairil Anwar. Kerulat. Ya kayak deklamasi ya. Aku seorang pelaut. Ya. Bukan pelaut, aku seorang bajak laut. Kan ada lagunya. Nah, nonton YouTube saya senyum-senyum, Bu. Iya. Hah? Iya. Apa? Penyemangat Pak tiap hari. Penyemangat. Pinjam pakai yang sebelah. Jadi Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum pasti. Ya dulu ini Pak Haji, saya nonton itu aneh. Saya gitu dulu. Terus sekarang ini tak tonton terus oh iya benar. Dulu saya bilang aneh kok pakai celana dibalik, pakai itu dibalik gitu. Aneh gitu saya. Iya. Tapi sekarang terus tak tonton, terus tak simak, terus ya ada benernya. Iya. Oh ya. Celana dalam dibalik, kalau celana dalam dibalik itu bawa kita hoki. Ya. Celana dalam dibalik, BH dibalik itu bawaannya itu hoki. Ya. Setiap hari kantongnya nggak pernah kering duit, ada aja duit. Ya. Heran duit udah mau habis, ada lagi masuk lagi. Dan kedua, orang yang pakai celana dalam dibalik sama BH dibalik nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak akan kena teluh. Dan bonusnya lagi kalau orang celana dalam dibalik, BH-nya dibalik, itu tidak mungkin ada kecelakaan tuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hah? Polisi. Ya, celana dalam dibalik, BH dibalik nggak akan kena razia polisi. Karena polisi ngelihat, wah, iki kutang lewat. Ono kutang lewat, jadi polisi mau mempriwitin juga takut. Ya, Oh, Pak Haji, terus sekarang wonge ra ono tapi kutangnya melaku. Kata Pak polisi, wes men lah. saya sekarang pakainya kebalik terus. Iya, dibalik. Iya, terus mandi pandan itu. Nah, kalau ibu bisnis, ibu dagang, wajib pakai ciput celana dalam di kepala. Kalau ibu bisnis, ibu dagang, itu nggak pernah gagal bisnis, nggak pernah dagangannya sepi. Kalau ibu dagang, tapi kalau ibu nggak dagang, nggak bisnis, nggak pakai nggak apa-apa. Pak Haji kan saya ibu rumah tangga, boleh nggak kalau saya pakai ciput di kepala? Boleh, tapi pakai celana dalam yang bersih. Yang udah di lemari tapi pernah dicuci kan, nah dipakai buat ciput, boleh? Boleh. Itu rezeki nggak pernah putus-putus, ada aja. Nah coba ibu pakai dulu. Ya sudah saya laksanakan Pak Haji. Hmm. Terus itu kan mandi tengah malam itu mandi pandan. Hmm. Di badan itu terasa enteng. Hmm.
Kan saya memang belum ke sini. Terus masih lihat di HP. Terus saya ini kan suruh sholat tahajud sama membaca Quran. Tapi baca Qurannya itu baru 3 juz belum selesai udah ngantuk sama sekali. Jadi Itu godaan, Bu, godaan. Ibu harus lawan. Ya. Harus lawan. Akhirnya saya tidur. Karena ngantuknya nggak tertahan. Jadi bacanya ini kan salah-salah. Nggak apa-apa. Bacanya Harus lawan. oh iya. Harus lawan. Harus dilawan. Ya. Iya. Semua harus dilawan. Kalau nggak bisa. Harus dipaksakan. Oh iya. Harus dipaksakan. Dan kita nggak tahu kapan terkabul. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita nggak tahu. Harus berbuat. Berbuat, dan berbuat. Iya. Berbuat, dan berbuat. Berbuat, dan berbuat. Iya. Bisa? Pasti bisa. Oke, Pasti bisa. Pasti terkabul. boleh.